Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik. Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Paten banget. Banyak yang menyangka kamu cupu, ternyata Oke, Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagi bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, Sagi, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Six of Pentacles. Kartu kedua, di sini ada Guardian of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Child of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada The Chariot. Kartu kelima, di sini kita punya Ace of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Three of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Cups. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Paten banget. Banyak yang menyangka kamu cupu, ternyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, ini tergambar jelas ya. Di saat kamu benar-benar ingin memperbaiki diri. Di saat kamu benar-benar ingin membenahi, menata apa yang selama ini kurang, kamu lengkapi. Apa yang selama ini belum tepat, ya kamu bikin sesuai dengan tempat dan porsinya masing-masing. Sehingga kamu mulai dapatkan kesempatan-kesempatan baik. Hal-hal baik mulai ada di dalam kehidupanmu. Dan kamu mulai mampu mengangkat kehidupanmu menjadi lebih baik. Di mana kegiatan mulai berjalan lancar, bisnis, pekerjaan mulai berhasil, mulai sukses, ditambah orang-orang yang berkegiatan bersama dirimu, hubungannya, komunikasinya menjadi semakin nyaman, semakin positif, dan semakin berkualitas hubungan ini yang kamu jalani. Sehingga akan banyak peluang dan kesempatan yang semakin terbuka lebar untuk dirimu. Dikarenakan kamu selama ini memang benar-benar bisa menjalankan semuanya dengan penuh kesabaran, dengan sepenuh hati, dengan tetap melakukan yang terbaik. Walaupun ada saja ya, kebaikan kita, kejujuran kita dipergunakan, diperalat oleh orang-orang tertentu, oleh pihak-pihak yang toksik. Pihak-pihak yang selalu menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Jadi dia akan menggunakan segala cara untuk bisa memperdaya, untuk bisa memperalat orang-orang yang bisa dia atur demi keuntungan sendiri. Nah, di saat dia sudah dapatkan keuntungannya, dia mulai menilai kita sebagai sesosok pribadi yang lugu, yang cupu. Tetapi justru dia tidak tahu, yang kamu lakukan ini bukanlah untuk dia. Tetapi kamu memang lakukan untuk tugasmu, untuk lakukan yang terbaik agar kamu dapat pesan tersiratnya di sana. Ada ilmu, ada skill, ada pengalaman di sana. Tetapi tanpa dia sadari, tanpa mereka sadari, kamu sudah bisa menilai, mengamati karakter, sikap orang-orang yang seperti ini.
Nah, kedepannya tentu kamu nggak akan lagi ingin berkegiatan bersama orang-orang yang seperti ini. Kamu akan mampu bentengi dirimu, batasi dirimu agar terhindar dari hal-hal negatif, dari energi-energi yang toksik yang ada di dalam kehidupanmu. Oke? Nah, tetapi memang mungkin nantinya ya, di suatu hari nanti mereka baru akan sadar. Di saat kehidupanmu membaik, di saat kegiatanmu menanjak tinggi, barulah mereka tahu dan sadari, ternyata kamu bukan orang yang cupu. Ternyata kamu bukan orang yang nggak bisa apa-apa. Di sini kamu akan mampu tunjukkan bahwa kamu adalah suhu, bahwa kamu adalah player, pemain yang mampu memainkan setiap peran di dalam kehidupanmu dengan sangat baik. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi kamu orang yang memiliki kebesaran hati. Hati yang selalu memaklumi, hati yang selalu menerima apapun yang terjadi di dalam hidupmu dengan sangat ikhlas, dengan legowo. Dan kamu tetap mampu berlaku adil untuk hidupmu dan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Makanya di saat dulu kamu dipermainkan, diperalat, dipergunakan kebaikanmu, kejujuranmu, keluguanmu untuk hal-hal yang gak benar, untuk keuntungan-keuntungan pribadi mereka, kamu gak marah. Kamu ikhlas, kamu bahkan sudah maafkan mereka. Karena kamu bisa melihat, menilai dengan jelas bagaimana watak mereka. Dan di sini juga ada ilmunya, ada pelajarannya, ada pengalamannya yang bisa kamu petik. Dan ini sangat bermanfaat untuk langkahmu selanjutnya. Untuk langkahmu ke depan. Nah, jadi peliharalah ya kebesaran hati yang kamu miliki saat ini agar benar-benar bisa menepiskan jauh-jauh energi negatif. Membuang jauh-jauh pemikiran-pemikiran yang bisa membuat hati, pikiran, perasaanmu susah. Karena ini akan berdampak buruk pada langkahmu selanjutnya. Jika kita sudah terganggu dengan pemikiran-pemikiran yang negatif, maka kita tidak akan optimal. Maka kita tidak akan mampu menemukan optimisme di dalam menuju masa depan kita. Oke? Karena apa? Karena apapun yang datang, apapun yang pergi dari dalam kehidupan kita, itu sudah pasti terjadi. Maka ikhlaskan, relakan. Karena perubahan ya, adalah bagian dari kehidupan. Perubahan tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan. Nah, jika kita bisa legowo, menerima, mensyukuri apa yang kita miliki dan apa yang telah hilang dari dalam kehidupan kita, maka yakinlah kita akan tetap bisa melangkah dengan sangat baik, memandang optimis segala hal, dan mulai bisa menatap tajam ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Guardian of Wands. Nah, benar kan? Jadi ini adalah energi yang besar. Energi positif yang semakin hari semakin besar di dalam hidupmu. Kamu memiliki keberanian untuk menghadapi apapun yang ada di dalam kehidupanmu. Entah itu tantangan, hambatan, intimidasi, ataupun permasalahan-permasalahan, tetap kamu hadapi dengan tenang. Kamu gak ingin lari dari sebuah kenyataan. Dan dengan keberanian inilah akhirnya kamu akan mampu pada akhirnya meraih apapun yang kamu inginkan di masa mendatang. Ya, karena tergambar jelas di kartu ini ya. Dengan tekad yang kuat, seekor kadal berada di atas dahan, sedangkan ada api yang membara di bawahnya. Dan tujuannya hanya satu, dia ingin melompat ke dahan lainnya. Walaupun ada api yang membara, tetapi inilah tantangan yang harus dia lewati. Dan di saat dia berhasil melewati dahan tersebut,
maka dia akan terhindar dari panasnya bara api. Dan dia akan bisa hidup dengan nyaman. Nah, inilah yang menggambarkan kamu. Ya. Apapun masalahnya, apapun situasinya, apapun kondisinya, kamu tetap hadapi dengan tenang dan berani. Karena semuanya pasti ada jalan keluar. Nah, makanya sebagian orang yang positif, ya, yang baik, yang sehat begitu ya, mereka bisa menganggapmu, menilaimu sebagai sesosok pribadi yang tangguh. Bukannya cupu, bukannya lugu. Tetapi kamu memang melakukan yang terbaik yang mampu kamu lakukan. Dan ini sangat berdampak baik untuk langkahmu selanjutnya. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Child of Pentacles. Nah, jelas. Ini menggambarkan kekayaan di dalam dirimu yang kamu miliki. Ya, kamu memiliki kekayaan hati, pikiran, ataupun hal-hal baik lainnya. Ya. Kamu orang yang pemaaf, orang yang selalu menerima keadaan, kenyataan apapun, dan orang yang ingin selalu belajar, berkembang, berproses dari setiap apa yang telah kamu lewati. Ditambah kamu orangnya suka berbagi, peduli dengan sesama, membantu orang lain itu dengan ikhlas tanpa embel-embel di belakang. Makanya di sini terkesan, tergambar jelas bahwa kamu adalah sebagai sesosok pribadi yang benar-benar memiliki kualitas yang kaya, yang tinggi di dalam dirimu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Chariot. Ini adalah perjalanan, ya, proses yang kamu lewati dengan sabar, dengan tenang, dengan penuh keyakinan, ditambah ada pengendalian diri yang baik di sana, pengendalian pemikiran yang positif di sana, sehingga kamu mampu mengatasi permasalahan apapun, ya, yang nantinya akan kamu temui di sepanjang perjalananmu. Nah, ini bisa dikatakan sebagai sebuah kematangan, kebijaksanaan di dalam kamu tetap menjalani hari-harimu dengan sangat baik, positif, dan terbuka. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, jelas ini menggambarkan keuangan ya. Keuangan akan semakin baik. Kesejahteraan akan semakin meningkat. Apapun kebutuhanmu, apapun kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi akan segera mampu terpenuhi dengan sangat baik. Karena apa? Karena peluang-peluang yang baik, kesempatan-kesempatan hebat mulai terbuka untuk dirimu. Karena ada rasa percaya, rasa nyaman, rasa yakin terhadap orang-orang yang bisa melihat potensimu. Karena mereka merasa nyaman berkomunikasi, berkegiatan dengan dirimu. Kamu gak pernah menggantungkan harapanmu kepada orang lain. Yang kamu inginkan hanyalah untuk selalu berbagi, berguna, share hal-hal positif, hal-hal baik, untuk sama-sama berkembang dan maju. Sehingga hal inilah yang mendatangkan peluang demi peluang baik hadir ke dalam kehidupan. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini adalah dimana kamu akan semakin siap, ya, semakin optimis untuk tetap move on, tetap bisa mampu meninggalkan masa lalu, melupakan apa yang telah terjadi, memaafkan kesalahan-kesalahan apapun itu, dari orang, dari keadaan, ataupun dari dirimu sendiri. Kamu coba maafkan, karena inilah kunci, ya, untuk kamu bisa melangkah, untuk kamu bisa optimis dalam meraih mimpi dan harapan yang selama ini kamu inginkan. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga teman benar-benar akan bertemu dengan sebuah keadaan, sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana di situ akan ada kejadian-kejadian yang sangat baik, sangat paten sekali begitu ya. Karena akan ada kemajuan, peningkatan, dan perkembangan yang baik di dalam hidupmu.
ya, dan orang-orang mulai menilai bahwa kamu bukanlah seorang yang cupu, bukanlah seorang yang lugu, tetapi kamu adalah suhu, tetapi kamu adalah pemain yang sangat luar biasa, yang bisa memainkan setiap keadaan di dalam kehidupanmu dengan sangat baik. Dan inilah kunci kesuksesanmu nantinya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.